Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah, para shaimun wa shaimat yang sedang imsak, yang sedang menahan, karena puasa itu menahan perbuatan secara lahiriah dan batiniah. Mudah-mudahan hari keempat hari ini kita Ramadan, kita berpuasa, ibadah kita itu makin bernilai daripada hari-hari sebelumnya. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, semasa Rasulullah hidup, setelah menjadi nabi dan rasul, itu kehidupan Rasulullah itu dalam kategori berjihad. Di antaranya berjihad itu berperang, ya, perang, bermacam-macam perperangan melawan orang kafir. Ada perang Uhud, ada perang Badar, perang Khandaq, dan banyak lagi perperangan. Jadi beliau itu habis perang, istirahat, perang, berdakwah, mengajak orang masuk Islam, berbaik-baik, menyantuni orang Islam dan orang non-Muslim disantuni juga. Jihad Rasulullah itu seperti itu. Awalnya di kota Mekah. Walaupun Rasulullah itu di kota Mekah diintimidasi, dilarang, dikucilkan, beliau selalu mengajak, selalu berkumpul dalam masjid, dengan jumlah orang Muslim pada waktu itu sedikit sekali. Kok banyak mana? Boleh dihitung dengan jari. Awal-awalnya seperti itu. Kalau kok banyak. Kalau di Mekah, bukan di Masjidil Haram, ibu-ibu kini seperti di dalam Masjid Haram nampak. Ya, masjid kita ini seolahnya seperti Haram. Itu ibu-ibu di Masjid Haram itu seperti ini. Ada pagar-pagarnya. Kayak itu pada Remi. Ada pagar-pagarnya. Berbeda dengan di Madinah. Kalau Madinah memang terpisah langsung antara laki-laki dengan perempuan. Kalau di Masjidil Haram dah, pada sisi-sisi tertentu ibu-ibu ada. Kemudian di sampingnya pula ada laki-laki. Ada batas-batasnya. Ya.
Ini beberapa tahun terakhir seperti itu. Kalau dulu enggak, Ibu. Bisa wak dengan suami istri bergandengan sholat. Itu Masjidil Haram. Tapi beberapa tahun terakhir ini sudah ada pemisahan. Walaupun dalam satu ruangan, walaupun kadang-kadang laki-laki itu di belakang. Tidak harus selalu di depan. Di belakang laki-laki, tapi ada batas. Jadi ibu seperti di muka ini, Pak. Kalau tidak percaya ibu apa-apa, pilih kakin. Pilih lagi. Jadi Rasulullah itu dalam satu perperangan ibu-ibu apa-apa namanya perang Badar. Perang Badar itu perang yang paling dahsyat, sengit. Terjadi malah pada bulan Ramadan 2 Hijrah, pada bulan Ramadan. Dengan tak sebanding lawan. Orang Muslim lebih kurang 300. Orang kafir lebih kurang 1000. Jadi 1 banding 3 ibu apa-apa. Bacoka surang banding 3 orang. Dalam perang Badar. Orang kafir jumlah 1000, persenjataan lengkap. Ada kudonya, ada pedangnya, ada tombaknya. Adulah waktu itu tangkojai ya namanya ketapel itu mungkin ada situ ketapel. Lengkap. Orang Muslim hanya dengan senjata seadanya saja. Sebab memiliki senjata itu enggak dengan modal juga itu, dengan biaya juga itu, apalagi kuda, apalagi unta, apalagi gajah, itu enggak sedikit modalnya itu. Jadi tidak sebanding ibu. Tapi di situ ada kekuatan bagi orang Muslim. Pertama kekuatannya pada bulan Ramadan berpuasa. Yang kedua kekuatannya yakin, ikhlas. Monang juga Rasulullah ibu. 300 lawan 1000, monang juga nanti 300. Selesai perang, apa kata Rasulullah kepada pasukannya? Meskipun kita sudah berhasil perang, menang melawan orang kafir Quraisy dengan jumlah yang banyak, kita sedikit, tapi ada lagi perang yang paling dahsyat daripada ini. Tacanganlah sahabat, tacanganlah serdadu pasukan. Perang apa lagi ya Rasulullah yang lebih dahsyat? Pone awak Rasulullah. Ada orang kini lah capek namanya nak. Lah berkuararah, lah tenaga makin habis. Apa ada lagi perang sudah ini ya Rasulullah? Ada kata Rasulullah. Perang apa? Kata sahabat, yaitu perang jihad melawan hawa nafsu. Itu perang yang paling berat. Ibu-ibu apa-apa. Sebabnya perang melawan hawa nafsu itu lebih dahsyat. Karena nafsu itu berada pada diri manusia. Karena nafsu itu adalah bahagian dari tubuh manusia. Ya enggak? Nafsu itu apa ibu-ibu? Keinginan, kehendak. Setiap awak kau punya kehendak, punya keinginan. Secara umum ada keinginan yang ada di dalam diri kita. Ingin memiliki, ingin senang, ingin bahagia, ingin kaya. Tidak ada yang ingin miskin dah.
balik melawan sesuatu yang ada pada diri awak, hawa nafsu. Ya kadang-kadang awak bakawan di hawa nafsu. Ini bakawan awak di hawa nafsu. Nafsu nih yang ada dalam diri kita ini kalau tidak terbina ibu-ibu apa-apa, kecek nafsu itu nyuci minta 2, lape 2 minta 3. Kalau tidak terbina, makanya Allah memperingatkan kepada kita, ya ayyuhan Tuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang mempunyai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada aku, kata Allah. Jika engkau rela, aku lebih merelakan. Itu kata Allah. Masuklah kamu kepada hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Fadkhul ibadi wadkhul jannati. Dipanggil oleh Allah, diingatkan oleh Allah kepada setiap diri kita menjadi hamba Allah yang taat, yang baik. Sebagai makhluk, kita ini makhluk. Allah itu Khalik. Allah itu mengatur, kita diatur. Indah Ibu. Allah itu menentukan, kita ditentukan. Bahwa awak nilai kehidupan awak ibu-ibu apa-apa. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipanggil. Manusia-manusia, umat-umatku yang mempunyai nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang baik. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik, kembali kepadaku, kata Allah. Ikhlas dan kerelaan. Aku akan merelakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh rahimakumullah. 3 nafsu yang ada di dalam diri awak. 3 macam nafsu. 2 dak elok, cie dan eloknya ibu. Tapi ini ada dalam diri awak. Tak bisa kita usir di dalam diri awak nanti 3 tadi. Tapi yang bisa hanya kita bina salah satu di antara yang 3 tadi. Inilah yang kita bina. Inilah yang kita arahkan. Yang pertama adalah nafsul amarah. Dalam diri awak, dalam diri manusia ada nafsu amarah. Nafsu yang condong. Manusia yang condong saban hari, saban waktu untuk berbuat kejahatan. Berbunga-bunga dalam dirinya untuk melakukan kejahatan, untuk melanggar, melaksanakan pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amarah. Upaya bidan. Inilah manusia-manusia yang tidak taat sama sekali kepada Allah. Hidupnya hanya mengemukakan nafsu yang amarah. Nafsu yang tidak baik. Keinginan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan perlu dinyu. Nyuko dapet awak bebu. Elok dia awak ketujuh. Jangan dia awak elok turui. Pak kecil orang tua awak picit, awak baru picit ulang bahasa sakit. Sakit dah ketika awak misi awak. Baik itu lo ulang. Amarah yang banyak merugikan manusia, yang tidak terkendali jiwanya. Kadang-kadang ibu-ibu, kalau emosi yang kita kemukakan, enak di dalam hidup aku. Emosi kepanjangan.
Kadang-kadang emosi itu ya perbuatan-perbuatan yang terdorong, yang tidak kita sangka-sangka, malah kadang-kadang terjadi penyesalan seumur hidup. Dapat waktu lah seumur hidup emosi itu kadang-kadang kalau diperturutkan hawa nafsu amarah. Selama hidup kita menyesal bebu. Dahannya kau orang emosi, dahannya kau orang marah, berang kadang-kadang kepada keluarga marah, kepada istri berang, kepada anak berang. Kadang-kadang terlalu kejam kepada istri. Kan ada orang menangani istri dah bebu. Pecok kayunya suami istri, anak tambah ya. Ada seperti itu. Lompe-lompe lah kata corei beko. Sudah corenya wali ya le. Entah lompe entah 5 kali corenya wali ya le. Nenek ibu-ibu ni istrinya ya no molo beri pangan dan nasib. Dak bawa apa anak kan begitu. Itu lewat gampang. Kadang-kadang kepada anak marah bebo tak lompang anak enak. Irang tanpa anak kebetulan tibolo di talingo. Yang terjadi ibu. Talingo kalau lakon tanpa yang terjadi pokak ya kan. Berapa tahun pokak itu ibu? Ada yang selama hidup. Butuh ada yang selama hidup. Jadi ubed apa enggak mau ubed sama saya punya gendang suatu gendang itu lah rusak. Kalau itu terjadi pada keluarga, penyesalan selama hidup. Tidak hanya beberapa tahun yang menyesal, selama hidup. Itu kalau tidak hati-hati ibu-ibu apa-apa. Kepada suami jam berang-berang juga kepada istri ya nak. Kok banyak nak salah istri po ya lah wak lo. Kalau dulu cerong tua kan begitu. Tinggal-tinggal istri itu kok berang tinggalnya lah dulu. Dolok lah di surau. Kan begitu dulu kan. Ya menyesal di surau. Kadang-kadang lalu aja sewa ini loh. Apa jopik lo, cukik lo, panjopik ibu. Yo raga-raga. Balik lo suami tadi lihat. Itu biasa ibu-ibu apa, tapi jangan diperturutkan. Amarah, emosi. Tak bisa awak menahan emosi. Kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah perintah Tuhan di karajon yo, larangan dibuat yo. Salat lai, puasa lai. Tapi larangan Tuhan minuman keras dirogok yo. Narkoba disandang juga. Harta orang diambil juga. Itu lawam. Itu nafsu yang tidak terkendali. Nah ya awak melaksanakan perintah Tuhan, tapi larangannya lebih-lebih daripada itu. Nyoko dapat dalam hidup ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terlarang terjauh lawak dari nafsu lawamah. Karajokan perintah Allah, hentikan larangan Allah. Kemudian yang ketiga ibu-ibu apa-apa adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Wak giring nafsu wakku, wak bina nafsu wakku.
Salah satu di antaranya adalah melalui ibadah puasa. Ibadah puasa yang bernilai. Yang tidak hanya puasa itu menahan haus dan lapar. Ya. Tidak hanya jawa atos yang dirasakan. Kebanyakan kata Rasulullah, puasa hanya yang didapat haus dan lapar. Kam shaimun laisa lahu min siyamihi illa jawal atas. Tidak seperti itu kita berpuasa, kita tambah, kita cari nilai-nilai ibadah puasa, Wak. Puasa yang bernilai itu tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi ada bungkalan-bungkalan amal ibadah di situ. Berinfaklah, Wak. Membantu fakir miskin, banyak berzikir, dekat dengan Al-Quran dengan selalu membaca Al-Quran. Bisa kita laksana, tidak menghabiskan waktu ibu-ibu apa-apa. Kau selesai, kau solat selesai, subuh pulang ibu-ibu. Sebelum kerja ambil Al-Quran baca agak salaman. Allah melipat gandakan amal ibadah hambanya pada bulan Ramadan. Bayinfa contohkan 5.000 bayinfa kali 70. 5.000 kali 70 ada. Tanggung banyak kan. Kali 70 itu dah piti lah ibu. Jawab enggak kalau piti kali 70 5.000 banyak. Dan itu loh nilai ibadahnya. Kalau ni 5.000 nilai ibadahnya 50, kalilah 70. Itu Ramadan. Jadi suburkan amal ibadah dengan seperti itu, berinfak, bersedekah. Ya kebetulan di masjid awak kau tidak menjalankan itu kan. Tapi jangan berarti kita tidak akan bersedekah. Serahkan ke masjid yang lain. Kau salahkan lah kami ke berinfak, kami ke mencari nilai 70, tapi tidak bisa. Ada cara lain. Kirim ke orang, ke saudara awak mungkin di Mesir Raya. Itu. Mungkin dalam mutakim, mungkin di Gando. Ada saudara awak sana. Tolong kirim ciambu beribadah. 70 kali dapat ibu-ibu apa-apa. Jago mulut, jago hati. Giring awak supaya mempunyai nafsul mutmainnah di dalam diri kita awak. Jago hati awak, jago mulia awak, jago tindak tanduk awak. Bulan Ramadan ini penuh dengan ibadah. Pak kata Rasulullah, tidur dalam Ramadan siang hari ibadah. Tapi kalau sampai jam 5 jam tidur siang hari kau udah ibadah ya dong. Dari pagi sampai sonjo sudah balik sembahyang kerja setelah terlolok sampai zuhur. Sudah tu kau lolok lihat sampai asar. Kantu aja lihat. Lapaya menjaga berbuka. Itu dah ibadah mulia. Sekedar untuk melepaskan ketegangan mata. Sebab kalau pori dah berisi, kau kan kantuk kan copek tiba. Ibadah itu makanya Rasulullah menyatakan ibadah itu. Pori kalau dah berisi ibu apa-apa. Dah berisi pori kantuk tiba. Terlalu konyang, tak lagi dong. Ada awak. Untuk bisa mengatur kehidupan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita menjadi hamba Allah. Sehingga kita menyiakan panggilan Allah. Kita menjadi hamba Allah yang baik. Kalau elok jadi hamba Allah itu ibu apa-apa. Surga Allah menanti untuk kita. Perbanyaklah ibadah pada bulan Ramadan.
Itulah yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.